apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Hari ini kita akan lagi-lagi ngomongin soal stunting pada anak. Betul. Kenapa kita ngomongin stunting lagi? Karena ternyata nih pemerintah punya target yang katanya mesti dikejar banget. Karena targetnya tuh agak berat nih sebetulnya. Apalagi ngelewatin pandemi. Target gimana caranya menurunkan angka stunting. Oh gitu ya. Yang tadinya di 25-an. 24 sekian gitu ya. Targetnya? Ke 14-an. Oh, jauh ya? Jauh. Lumayan loh itu. Tapi apapun ceritanya tetap harus diusahakan. Kenapa? Nih pemirsa saya tuh nggak bosan-bosan ngingetin bahwa sekarang itu kita masuk ke dalam yang namanya masa bonus demografi. Apaan sih gitu ya. Jadinya angkatan kerja itu lebih banyak daripada angkatan yang dependen. Maksudnya anak-anak yang masih kecil, yang balita, sama yang udah lansia. Tapi kalau udah angkatan kerja cakep-cakep, tapi SDM-nya meleot, kurang bagus maksudnya, lah ya. Maksudnya ya stunting lah, yang punya masalah apapun. Betul. Ya gimana mau kita injek gas sih itu gitu dia negara. Makanya meskipun namanya bonus demografi jadi bukan kayak bonus akhir tahun gitu. Nah, jadi nggak seru gitu ya. Nggak bahagia jadinya kita. Makanya hari ini kita mau ngomongin bagaimana si stunting ini bisa mempengaruhi perkembangan anak, Kak. Oke. Jadi lebih ke arah akan ngomongin soal bagaimana perkembangan motornya. Kenapa kita ngomongin ini juga? Karena ada yang masih ngomong gini nih, kan nggak apa-apa anaknya pendek. Ya nggak masalah kalau pendek doang. Apalagi kalau anak perempuan kan nggak apa-apa juga, jangan ketinggian, ntar nyari jodohnya susah. Oh nggak bisa, beda ya. Ada yang bilang nggak apa-apa pendek, yang penting derajatnya tinggi. Derajat apanya? Nggak tahu. Tapi kan ceritanya bukan cuma pendek aja. Kalau dia. yang stunting ini ceritanya bukan cuma pendek, banyak lagi permasalahan yang lain. Nanti kita bahas nih pemirsa. Termasuk perkembangan otaknya. Makanya hari ini kita mau ngobrol nih sama dua tamu yang kece-kece sekali. Dokter anak dua-duanya. Iya, yang pertama Dokter Novitria Dwinanda, spesialis anak yang ahli nih konsultan nutrisi dan penyakit metabolik. Dia udah dokter anak. Nah, khusus lagi nih dia nih, gizi untuk gizi anak nih dengan sendirinya. Satu lagi kita kan ngomongin perkembangan nih. Makanya kita mau ngobrol sama Dokter Citra Radita, spesialis anak yang ahli neurologi alias syaraf. Ngomongin saraf juga. Jadi semua nanti permasalahan gara-gara stunting kita akan bahas di sana. Termasuk juga bisa nggak sih diobatin? Nah, nanti dibahas. Pokoknya kalau mau tanya dari sekarang bisa langsung tulis pertanyaannya, tapi lewatnya bukan telepon dong. Iya, kita langsung DM aja ya ke Halo Dokter TVRI. Kenapa kita nggak telepon-teleponan hari ini? Karena belum bayar Telkom. Enggak, bukan karena itu. Karena hari ini dikhususkan untuk yang kemudian bertanya lewat Instagram. Jadi silakan aja ya. Tapi kita jeda sebentar, jangan kemana-mana pemirsa. Iya, tetap di Halo Dokter karena saat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Hari ini kita akan ngomongin soal stunting pada anak. Iya, kita ngomongin stuntingnya sama tumbuh kembang anaknya. Dokter Novinya udah datang nih pemirsa, langsung aja ya. Hai Dokter Novi. Selamat pagi Dokter Novi. Silahkan. Ya, pagi. Ya silahkan duduk dok, silahkan dicicipi hidangannya. Ya. Nggak ada. Bunga-bungaan ya. Nggak ada. Dok, nanya seperti biasa, kalau kebetulan kan dokter kan di rumah sakit pemerintah ya? Ya. Nah, masih banyakkah yang stunting? Banyak sekali. Bahkan lebih banyak semenjak kita COVID. Diulang. Waduh, kan sebetulnya kan kita kan dari angka 3, agak tinggi lah pokoknya angka kita kan ya sangat tinggi kan. Udah turun kan ke 24 sekian. Iya, itu bahkan dari Riskesdas yang tahun 2018 saja kita masih di 30, sekian. Betul. Ya, kemudian kan sangat tinggi gitu betul ya. Terus kemudian cenderung agak menurun. Lalu kita dihantam dengan pandemi. Ya kan? Ternyata pandemi ini membuat dampak yang sangat banyak. Posyandu tutup, ya kan, ekonomi turun, banyak orang tua yang tidak punya pekerjaan sehingga tidak mampu membelikan makanan yang sesungguhnya yang seharusnya yang diberikan. Akibatnya adalah angka stunting meningkat, gizi buruk menambah. Jadi berapa sekarang dok? Berapa persen sekarang? Nanti kan kita akan rencananya tahun 2024 ya. Nanti dihitung lagi nih, baru keluar lagi. Yang Bapak Presiden menargetkan kita harus turun. Betul. Tapi ya mudah-mudahan ya dok ya. Dok, iya. Ini punten dok, ini pertanyaan semua orang. Memang sebetulnya kita tuh mesti kaya nggak sih supaya anaknya nggak stunting? Satu. Yang kedua, memang makanannya jadi mahal ya. Sampai orang nggak bisa beli makanan untuk mencegah anaknya stunting. Jadi makanannya kan dokter dari bagian gizi ya. Apakah makanan itu harus mahal? Atau barangkali salah memilih? Nah. Ya, jadi
Itu ada penelitiannya. Bahkan penelitian mengatakan bukan masalah mahal atau tidak mahalnya, tetapi masalah tahu atau tidak tahunya. Artinya edukasi. Nah, edukasi itu bukan berkaitan dengan seberapa tinggi pendidikan, tetapi pengetahuannya dengan saya harus ngasih makan apa anak saya. Jadi boleh dong saya simpulkan bahwa untuk mencegah anak supaya nggak stunting, makanannya nggak harus mahal loh. Betul nggak banget. harus jadi orang kaya untuk bisa mencegah. Malah yang punya pun kadang-kadang ada yang stunting karena salah ya dok ya. Betul. Tapi gini dok, maksudnya salah seperti apa sih? Apa misalnya let's say nasinya kurang atau apanya sih yang bikin dikasih lem gitu ya, bukan Iya, dikasih aneh nasi ya, enggak dong. Enggak dong, enggak gitu dong. Maksudnya gini, milih lauknya kah? Apakah atau lauknya milih kurang karbonnya kah? atau jenisnya salah apa gimana banyak yang ditemukan? Iya, yang sekarang tuh lagi in adalah satu, memberikan MPASI yang pertama kali dengan hanya satu jenis makanan. Jadi hanya isinya wortel saja. Buah-buahan MPASI pertama kali yang dikenalkan adalah buah-buahan saja, alpukat saja. Tapi bukannya dulu diajarinnya begitu dong? Bikin pure kan dulu biasanya. Iya, nah sekarang sudah tidak lagi. Karena mencegah stunting itu adalah dari MPASI yang komplit. Lengkap, nasi padang gitu dok ya? Betul. Nggak apa-apa, tapi di blender. Di blender. Nasi padang bener kayak apa rasanya? Dan jangan pedes ya. Oh iya. Jadi sebetulnya apa yang kita makan gitu ya, sama kayak orang dewasa makan, tapi dalam bentuk udah lebih lumat lah gitu ya. Betul. Nah, sekarang jadi yang sekarang itu adalah bapaknya dikasih daging ayam, anaknya dikasih ceker ayam. Iya. Jadi anaknya stunting, bapaknya yang makin gemuk. Oh gitu, banyaknya begitu tuh. Jadi besok bapaknya ceker ayam ya, gitu juga. Bapaknya stunting ntar kalau begitu. Ya udah lewat. Oh, udah lewat ya, Dok, kita mulai materi ya dok ya. Boleh dong. Seru nih, supaya kita bisa memilih, kan kita mau mencegah ya dok ya, supaya bisa memilih apa yang sebaiknya diberikan kepada anak kita supaya mencegah stunting gitu ya dok ya. Lanjut dok. Oke, saya boleh berdiri? Silakan. Boleh banget. Iya. Jadi tema kita adalah judulnya mencegah, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan lebih murah dok. Betul ya, lebih gampang. Oke. Stunting tidak ada namanya ujuk-ujuk stunting. Nggak ada namanya tiba-tiba anak saya stunting. Kagetan gitu ya dok ya. Kemarin sehat nih. Nggak ada. Jadi semua itu perjalanannya panjang. Diawali dengan kekurangan nutrisi yang adekuat. Jadi apa yang kurang? Kalorinya kurang, proteinnya kurang, mikronutriennya kurang. Kemudian diawali dengan gagal tumbuh dulu. Gagal tumbuh itu adalah berat badan naik, tapi nggak cukup. Gitu ya. Alhamdulillah naik, tapi nggak cukup. Iya, tapi kan kalau ditanya cuma gini, naik ya beratnya? Naik jawabnya. Gitu ya. Padahal kita kenaikan tiap bulan ada batasnya. Iya. Ya. Kemudian nggak diobatin karena berasa cukup. Jadinya akhirnya berat badan kurang. Berat badan kurang itu kalau kita plotting pada kurva WHO, maka berat badan berdasarkan usia sudah di bawah min 2 SD. Dicuekin lagi, nggak apa-apa deh gitu ya. Akhirnya dia menjadi gizi kurang dan gizi buruk. Terkejutlah kita semua. Wow. Diobatinlah dia dengan memberikan kalori yang cukup banyak, tapi lupa protein. Jadilah dia stunting. Stunting apa yang terjadi yang kita takutkan adalah pertumbuhan otak yang tidak maksimal. Dok, dari gagal tumbuh ke berat badan kurang, ke gizi kurang dan buruk, butuh waktu berapa lama? Itu dia. Butuh waktunya banyak, bermacam-macam, tergantung seberapa kita menyadari dan memberikan intervensi. Bisa dalam waktu sebulan, bisa waktu dalam 2 bulan, tergantung dia seberapa dia tidak naiknya. Dan bagaimana kita melakukan intervensi di tengah-tengah ini. Seberapa dahsyat gagal tumbuhnya, jadi bisa dia cepat juga. Tapi nggak mungkin cuma sehari, nggak mungkin ya dok ya. Dari gagal tumbuh ke BB kurang ke gizi buruk ini. Dok, waktu dikasih makan lagi banyak kata dokter tadi, tapi dia lupa protein, jadilah stunting. Tapi anaknya gemuk nggak dok? Gemuk. Jadi kita ketemu juga anak stunting, jadi anak gemuk tapi pendek. Betul. Anak stunting itu jangan membayangkan anak stunting itu pasti gizinya kurus, gizi buruk. Gitu enggak. Anak stunting itu bisa saja dengan status nutrisi gizi baik. Tapi pendeknya kurang. Oleh karena itu kita harus melakukan plotting. Jadi kita nggak bisa nih ya hanya melihat lalu menerawang lalu mengatakan dia stunting. Diraba langsung ya. Jadi harus dilakukan plotting. Kita harus bedakan dulu mana stunting, mana stunted.
Jangan dipukul rata semua anak pendek itu stunting. Iya. No. Stunting itu adalah dia mengalami malnutrisi kronik, adanya laju pertumbuhan yang tidak baik. Kita lihat gambar yang sini. Masalahnya kalau udah ngomong malnutrisi kronik, langsung keriting tuh ibu-ibu. Apa sih itu? Gitu kan jadi gitu ya. Kita lihat. Pada yang sebelah kanan ini, dia lahirnya memang pendek. Oke. Tapi dia growing, dia tumbuh mengikuti kurva pertumbuhannya. Meskipun di bawah ya dok ya? Betul. Nah akibatnya dia tetap pendek. Iya. Oke, kita bandingkan Punten, sama dok, yang maaf sana. dok. Dia kan berarti kan udah di min 3 dok, di bawahnya min 3. Betul. Tapi dia nggak stunting. Dia tidak stunting karena dia tumbuh mengikuti laju pertumbuhannya. Meskipun di bawah min 3. Betul. Oh. Oke, berarti dia apa nih di baik. sini? Apakah dia kelainan yang lain? Apakah dia memang Ini familial dahsyat ya dok ya, short kurva-kurva stature? ini ya nih. Ini si Iya. kartu ini memang dahsyat ya dok ya. Betul. Oke, lanjut dok. Jadi kalau stunting gimana dok? Kalau stunting kita lihat dia lahirnya bagus. Kemudian dia naik, tapi kemudian dia melandai. Akhirnya kok jadi dia mandek pendek. ya? Nah, tapi berarti juga bisa juga ya dok ya, udah lahirnya juga memang kurang, terus makin parah juga bisa? Bisa. Bisa, Jadi oke. yang kita lihat itu adalah laju pertumbuhannya. Jadi di sini dikatakan stunting disebabkan oleh percepatan pertumbuhan yang tidak normal. Jadi kuncinya karena definisinya sama-sama di bawah min 2 SD Yes. berdasarkan kurva. Tapi Iya. membedakannya apa? Membedakannya adalah percepatan pertumbuhan yang tidak normal. Lihatnya dari mana? Jalannya mencongnya itu loh. Jadi memang nggak bisa lihat sekali doang ya dok ya? Mesti lihat Betul. bertahap. Betul. Oleh karena itu kita harus memploting. Ada serinya nih, serial lah ini ceritanya nih ya. Ini yang suka dilupakan, ya kan? Suka melupakan. Jadi kita terima pasien anak, gitu ya. Tapi kita tidak pernah memploting. Kita mengukur berat badan dan tinggi badan. Oh, di depan diukur di nurse Iya, station. iya, benar. Tapi dokter atau tenaga kesehatan atau posyandu atau bidan yang megang anak tidak melakukan plottingan ini. Dok, maaf dok. Kan kalau kita lihat grafik ini kan 0 sampai 5 tahun. Betul. Tapi kan sebenarnya ada lagi grafik lain yang sampai 18. Ya. Kita mesti ngeplot sampai kapan dok? Selama 18. anak itu judulnya anak. 18 tahun berarti. Betul. Tapi kan kalau ngomongin stunting itu kan kita udah di cut off di 3 tahun ya dok ya Iya. katanya dok ya. Berarti kalau ngomongin stunting aja nih seenggak-enggaknya 0 sampai 3 tahun kita ikutin terus lah si anak ini Jadi gini, minimal. ya, kalau kita ingin menyelamatkan otak, maka yang kita harus guide banget itu adalah di bawah 2 tahun. Oke, 0-2 tahun kita jaga nih. Untuk menyelamatkan otak, Iya. ya kan? Karena pertumbuhan 1000 hari pertama kehidupan. Tetapi menurunkan stunting tugas kita sampai balita umur 5 tahun. Oh, oke, dok duduk dok. Jadi ya pertanyaannya dok, kan ini ceritanya udah di bawah min 3. Kata dokter ini malah nggak stunting nih sebetulnya. Tapi otaknya terganggu nggak? Karena kan dia di min 3. Dia kan di bawah. Biasanya kan udah rame tuh kalau di posyandu, ini di bawah ini. Nah nanti jawabnya kita dengarkan ya pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa. Dan juga jangan lupa masih boleh DM ya ke kita. Tinggal ketik aja ke @haldokter_tvri. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik ya. Jadi pemirsa kita lagi belajar melihat lagi yang namanya kurva KIA. Yes. Kurva kartunya Grafik. KIA itu ada kurva kan. Nah kurva itu ternyata tuh bercerita banyak sekali kepada kita dan bisa membedakan langsung sebetulnya anak ini memang pendek atau anak ini stunting. Pertanyaannya tadi boleh dong dikeluarkan lagi ya, biar dokter Novi cerita lagi. Dok, kalau yang stunting udah ngerti lah ya dok ya, bahwa dia pasti ada permasalahan nanti dengan perkembangan otak. Kalau yang itu gimana dok? Padahal dari lahir aja beratnya udah kurang. Sampai terakhir dia udah umur berapa pun masih di bawah min 3. Nah kalau dia bagaimana walaupun ada pertumbuhan, apakah otaknya juga akan terganggu perkembangannya? Bila yang anaknya pendek yang sebelah short stature ini, artinya dia pendek bukan karena malnutrisi, pertumbuhan otak biasanya tidak terganggu. Gitu ya. Dia pendek memang mungkin familial short stature. Turunan gitu Genetik. ya. Bisa jadi ya kan, atau ada kelainan genetik yang lainnya. Iya, baik. Tapi artinya dia growing, dia tumbuh. Artinya percepatan pertumbuhannya normal. Ya kan, dia tumbuh mengikuti jalur kurva ini. Nah, berbeda dengan yang sana, percepatan pertumbuhannya melambat dengan bentuk kurvanya yang tidak
sesuai dengan potongan kurva. Jadi tren naiknya kurva ini penting banget ya. Iya, betul, ada maksudnya. Artinya gini dok, untuk yang sebelah kiri ini dia sebenarnya nggak stunting, tapi ada masalah juga mungkin yang harus ditanganin. Bisa juga enggak dong? Kalau genetik doang? Iya. Iya, betul. Jadi ini bukan stunting. Dia adalah pendek yang kita akan cari penyebabnya. Nah itu maksudnya. Iya, betul. Apakah yang tadi yang dikatakan ya. Tetapi dia bukan stunting bukan karena malnutrisi. Yang paling penting gini, dia nggak kurang makan. Yeah. Nggak salah nih makanannya, Yeah. nggak kurang. Bukan nih misalnya yang sebelah sana. Bahwa nanti dia memang pendeknya karena permasalahan lain akan dicari. Betul. Kalau memang cuma karena turunan juga ya sudah. Mau Yeah. bener harus Betul. menerima Ya, gitu ya, ya. kalau Oke, sudah, maaf. lanjut dok. Iya, saya berdiri. Ya, silakan, Dok. Iya. Oke, jadi ini stunting adalah dia disebabkan oleh kekurangan makan yang secara jangka panjang ditandai dengan percepatan pertumbuhan. Bisa mendiagnosis ini, maka yang dilakukan adalah satu, harus diukur. Oke, Jadi baik. jangan lupa timbang di ibu-ibu kader, posyandu, Iya. ukur tinggi badannya. Panjangnya. Panjang badannya diukur, jangan hanya berat badannya saja. Iya. Mengukur dengan cara yang benar, tidak dengan sepatu tentunya, Iya. tidak anaknya pakai topi, Dengan popoknya jangan Popoknya. ya. ya bagi kan? basah popoknya. betul. Jadi diukur dengan cara yang benar. Yang kedua, udah ditimbang, udah diukur, plotting dong. Iya, ditaruh di grafik ya. Ya kan? Dari situ kita bisa menginterpretasi. Kalau hanya diukur tanpa diplotting, ya nggak guna juga. Jadi nih ibu-ibu nggak bisa nih langsung bangga aja bahwa anaknya berat badannya nambah, Naik. nggak bisa. Karena kalau kemudian dimasukin ke dalam kurva ternyata jalannya nggak benar, nggak ngikutin trennya, kita udah mesti alarm berbunyi lagi ada Ya. yang salah Ya. begitu. Oke dok, udah agak pintar ya kita ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi mau nikah lagi, mau nikah lagi, Lu mau punya kok anak kesana lagi. jadinya? Oh, salah. Mau punya anak lagi. Oke. Baiklah. Ya, lanjut dok. Nah, penyebab Oke. masalah nutrisi tadi. Iya. Oke, gampang, nggak pakai susah. Hanya dua, kebutuhan nutrisi yang meningkat atau asupannya yang kurang. Terkurang. Ya, kebutuhan nutrisi yang meningkat ada dua masalah besar. Ada penyerapan makanan yang tidak adekuat, ini penyakitnya. Iya. Ada yang metabolisme yang meningkat, ini penyakitnya. Ada asupan nutrisi yang kurang, itu Masalahnya. Dari ini semua yang paling sering berdasarkan penelitian 60% penyebabnya adalah asupan yang kurang karena ketidaktahuan. Aduh, sayang banget ya. Makanya kampanye kenceng banget tuh kayak. Ya jadi bukan harus mahal. Ya, Betul. bukan harus kaya buat mencegah Betul. stunting. Ini yang harus kita garis bawahi ini. Jadi ini pemirsa di rumah nggak ada tuh cerita bahwa saya nggak punya uang, nggak bisa. Barangkali Ya. salah milihnya aja nih gitu ya. Kita Ya. banyak pilihan makanan. Nanti kita bahas kan ya dok ya. Ya. Oh, udah ngomongin gizi udah pasti Iya, bahaya udah dengan itu dia. sendirinya. Dok ini kok agak menyeramkan ada GERD di situ. Ini anak-anak kecil kan dok? Iya, GERD itu banyak pada anak-anak. Banyak, Dok. Banyak, apalagi kalau biasanya disertai dengan gangguan yang lain. Misalkan ada bentuk lambungnya yang tidak sesuai, ada penyempitan gitu ya. Jadi GERD itu banyak kasusnya. Pada bayi umur-umur berapa dok yang banyak GERD ini? 6 bulan ke atas biasanya sudah mulai ada gejala. Oh, Apakah oke. suka muntah, muntah berulang, dan biasanya Itu memang bukan karena stres ya dok ya? Oh, Stres itu lihat lain. bapaknya. Beban pekerjaan mungkin anaknya gitu nggak mungkin. itu dok. mungkin dokter ya. Lanjut dok. Oke. Nah, ternyata anak kalau kita punya anak dengan stunting pada 1000 hari pertama, yang hijau ini adalah 1000 hari pertama kehidupan, ternyata dia akan menghasilkan hasil yang punya anak yang stunting lagi. Kita muter lihat ya. apabila di 2 tahun ya dia mengalami stunting karena pemberian MPASI yang nggak benar, karena nggak pernah imunisasi sehingga dia sakit terus, ya kan? Karena sanitasi yang tidak baik, lalu kita obatin dengan nutrisi yang adekuat tapi protein lupa. Oh, Ya. baik. Kemudian nanti usia sekolah dia jadi gizi lebih tapi pendek, Oke. ya kan? Tapi kalau kita memperbaikinya sudah salah, ya tidak tepat, dia akan tetap pendek waktu dia di usia sekolah. Dia melalui pubertas, pada anak yang tadinya pendek dia bisa akan mengalami hipertensi, diabetes, gagal ginjal, kemudian bisa juga menciptakan dewasa yang IQ-nya kurang. Akhirnya nggak paham bagaimana membesarkan anaknya gitu. Betul, nanti dia menikah, kemudian banyak penyakit penyertanya dan akan melahirkan anak-anak dengan
BBLR, prematur, dan selainnya. Punten ya dok, berarti kan ada satu link di sana nih dok, waktu udah ketahuan nih dia memang stunting, lupa ngasih protein. Berarti kan protein pegangan banget ya dok ya? Iya. Waktu udah bisa ngasih nutrisi, anaknya udah gemuk tapi nggak tinggi karena kelupaan protein. Betul. Ini banyak loh yang kelupaan protein. Betul. Atau barangkali nggak ngerti, oh yang ini mengandung protein, yang ini mengenyangkan semua dong dok pastikan ya. Apa belum tahu pilih Makan yang nasi mana doang gitu kali dok Iya. misalnya. Nasi sama mie misalkan. Nasi sama mie, ya makan kentang deh. Gitu kan. Iya, jadi kita sibuk hanya untuk mengejar naik berat badan. Oke, Iya jadi kan? pegangannya berat badan. Naik berat badan terus, naik iya. gitu ya. Tapi kita nggak melengkapi dengan protein. Atau sibuk kita ngasih protein, tapi protein nabati. Oh, Kalau kurang juga dok nabati ya? makan apa dok? Karena yang bisa menurunkan angka stunting adalah protein hewani. Oke. Dok maaf dok, kalau keluarganya vegan gimana dok misalnya dok? Kan ada tuh ya beberapa orang yang memang vegan gitu. Iya, pada anak dilarang untuk menjadi vegan. Oh, Oke. oke. Apalagi kalau udah laki-lakinya mau arah ke arah stunting nih, Betul. calon stunting ya jangan dulu deh ya Jangan dikejar dulu. dulu. Tapi kan telur itu masuknya oke dong dok telur. Oh iya. Telur itu kan nggak pernah disebut paling mahal. Pernah 23.000 loh sekilo dok Cia. Ya, Apal banget ibu-ibu ya, Bang, ibu-ibu. beda. Kan 27.000 dok masalahnya. Tapi pada dasarnya maksudnya si telur ini kan ya nggak semahal ayam dong gitu. Iya, benar Iya. sekali. Bahkan ada penelitian di luar sana, pada anak umur 6 sampai 12 bulan penelitian itu diberikan telur sehari satu aja selama 6 bulan, ternyata menurunkan angka stunting hingga 47%. Oke, Ayo, ini banyak bapaknya kalau banget masih ya. bisa beli rokok, pasti bisa dong beli telur, Yap. iya kan? Harganya Iya. rokok berapa sekarang? Itu dia. Ayo dok, kita kejar Lanjut lagi lagi, dok. dok. Nah, bagaimana tata laksana? Ini sudah dikeluarkan baru saja tahun 2022. Ya, alhamdulillah pemerintah mengeluarkan guidelines, pedoman nasional untuk tata laksana stunting. Bagaimana cara tata laksana? Satu adalah kenali dulu red flag. Ya, kalau sudah dengan kondisi red flag seperti ini, maka kita bisa pastikan dia menyumbang angka stunting. Jadi di pemirsa kita selalu ngomongin red flag atau bendera merah. Sebenarnya sih alarm buat kita sama-sama nih Ya. gitu sebetulnya gitu ya Ya. dok ya. Nah, apabila kita menemukan red flag ini, maka anak tersebut harus dikonsulkan ke dokter spesialis anak. Anak ya. Karena dia pasti menyumbang angka stunting dan tingkat penyulit untuk menata laksananya lebih susah, Iya. gitu ya. Nah, kemudian apa lagi yang dilakukan? Di dalam Permenkes itu sudah diatur Jelas Sampai ya. semuanya tuh udah sampai detail nih dok. sampai detail. Kemudian dimulai dari posyandu karena ujung kita adalah posyandu. Iya. Kalau kita ngomong cegah, posyandunya harus Iya, keren ini banget. ujung tombak semua ya dok. Ibu ya. kadernya harus jago banget. Dia harus bisa membedakan loh mana weight faltering. Weight faltering itu yang tadi gagal tumbuh, naik tapi nggak cukup. Iya. Ya, dia harus tahu berat badan kurang, gizi buruk, stunting, dan yang bisa mendefinisikan BBLR. Itu tingkatan kader. Pinter harusnya buat ibu kader ya. Betul. Ya, jadi itu yang diharapkan. Apakah dengan menggunakan tadi grafik tadi sudah cukup bisa menentukan ini dok? Bisa. Balik Iya, lagi ke pegangan grafik lagi. tuh ya. Iya, jadi buku KIA itu harus diisi. Nah, di sini sudah ditentukan, oh kalau dia berat badan naik, tinggi badannya naik, tapi tidak weight faltering, artinya kenaikannya bagus. Oh, diberikan saja PMT, misalkan ya kan, diberikan PMT. PMT yang mana? PMT sekarang bukan lagi bubur kacang hijau ya. Udah nggak ya? Saya udah tahu Baru ini dia ngomong. siap-siap pasti ngomong Iya. bubur kacang hijau. Karena kelihatan angkatannya. Iya, Ketahuan ketahuinya ya, Dok. begitu. Biar dapat kacang hijau emang gratis. Iya. PMT itu harus berbentuk protein hewan. Iya, Lagi-lagi protein hewan ya. Lalu kalau misalkan dia mengalami weight faltering, berat badan kurang, gizi kurang, maka dia harus dirujuk ke puskesmas. Gitu kan. Kemudian ditata laksana di sana. Dia mengalami gizi buruk, dia dirujuk ke puskesmas. Ya kan, ditata laksana dengan F100, F75 yang Itu kita apa, Dok? kenal. Itu adalah racikan susu yang terdiri dari gula, susu. Jadi intinya nih sebetulnya begitu udah ketemu weight faltering itu ya udah kemudian udah bukan bagian punya si ibu kader ya kan? Iya, benar. Jadi ibu kader Ngerujuk udah aja. melimpahkan nih udah Betul. ya ke bagian ke puskesmas. puskesmas ya. Nah, khusus untuk stunting, apabila dia gizi buruk yang tidak bisa tertangani dalam waktu 1 minggu, kemudian anak dengan berat badan lahir dan prematur, maka Itu dia langsung. harus langsung ke RSUD RSUD. untuk ketemu dokter spesialis anaknya. Jadi ini udah jelas banget. Nah dok, boleh duduk dok. Nah kan jadi pertanyaannya gini dok. Ini kan ceritaan anaknya kalau anaknya belum 2 tahun atau belum 3 tahun pegangannya dok.
Ini misalnya saya Ibu Posyandu, ini Bapak Posyandu lah ceritanya Saya ya. ngapain tugasnya? Nah, jadi gini, waktu kita misalkan kita begini nih Dok sampai dilihatin tuh pas sampai umur 3 tahun kah? Iya, jadi Jangan dijawab, jangan dijawab. iya, Jadi iya, sampai dong. umur 3 tahun. Kalau sekarang kejadiannya di atas 3 tahun, terus kita bisa apa nih pemirsa? Nanti kita bahas pemirsa. Dan jangan lupa masih boleh nanya via Instagram. Tinggal DM, ketik di @haldokter_tvri. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu asik. Masih ngomongin soal stunting pada anak. Dan sekarang kita ngomongin soal stunting efeknya ke otak. Betul. Bikin perkembangan terganggu. Makanya kita mengundang nih Kak. Iya, Sekarang nih. dokter spesialis anak, Yes. Dokter Citra nih, yang memang ngurusinnya mengenai sarafnya anak. Iya, silakan duduk Dokter Citra. Dokter Citra, sebelum Dokter Citra selesai ngobrol nih Teh, kita mau tanya yang tadi tuh, yang ngambang udah begitu tuh Dok. Nah, tadi kan saya nanya, tadi kalau misalkan Ibu Posyandu udah mikirin itu sampai umur 3 tahun. Ini anak datangnya di atas umur 3 tahun. 4 tahun, 5 tahun itu misalnya. Nah gitu. Nah terus masih berguna nggak itu si algoritma yang tadi gitu? Atau ya udah deh, ya banyak wis. berdoa atau gimana tuh Dok Pasrah jadinya Dok? bagaimana tuh Dok? masih. Jadi alur yang tadi tetap dikerjakan. Umurnya berapapun? Umurnya berapapun, karena harus ketemu dulu sama dokter spesialis anaknya, diidentifikasi ini letaknya masalahnya di mana, Oke. gitu kan ya. Taunya dia jantung bocor, ya Oke. kan. Taunya dia punya penyakit yang lain, anaknya epilepsi, gitu ya. Jadi dia harus tetap berapapun usianya, alur tadi tetap dilaksanakan. Ini buat kita yang nonton sama kita kebetulan memang pegang Posyandu, jadi ngerti. Sampai umur berapapun nggak ada cerita, ya udah dia nggak ada begitu ya Dok? Nggak ya? banget. Tapi begitu ketemu 3 tahun, dicap dia misalkan stunting, itu capnya nggak bisa dihapus ya Dok? Atau kemudian bisa disembuhkan? Oh, tentu saja bisa disembuhkan. Kan udah 3 tahun Dok? Bisa disembuhkan stuntingnya bisa, otaknya Nah, itu. insya Allah. Nanti dulu, karena itu Dokter Citra ada di sini pemirsa. Iya, Nah iya, ceritanya gimana? Waktu kemudian ada masalah sama otaknya, masalah kemana sih sebetulnya? Silahkan Dokter Citra, Ya. kita keluarkan materinya ya Dok ya. Oke. Ini Dok, materi Dokter Citra dong. Nah ini nih, kalau kita nggak menyelesaikan dengan baik gitu ya Dok ya, silahkan. Silakan. Oke, terima kasih. Dokter, Oke. masih boleh. Boleh geser Dok, biasanya geser-geseran Dok. Diangkat Ya, terima kasih Dokter Lula, Dokter Dika atas kesempatannya. Ya, sekarang saya mungkin akan menjelaskan mengenai aspek neurologi. Neurologi itu mungkin saraf ya, yang mempengaruhi tumbuh kembang pada anak yang stunting. Oke, kita mulai ya. Jadi, nah di slide pertama ini saya ingin menampilkan, menggambarkan bagaimana perkembangan dari volume otak anak. Ini Nah, LK lingkar kepala ya Dok? betul. Bukan Lula Kamal kan Dok ya? Sama ya. Oke, jadi saat anak lahir, bayi baru lahir, nah dia memiliki volume otak yang hanya 25% saja dari volume otak dewasa. Nah, ini sekitar 400 gram dengan lingkar kepala 32 sampai 37 cm. Nah, ini juga harus kita tekankan, tadi kan Dokter Novi sudah memperlihatkan grafik berat badan, tinggi badan. Nah, yang kadang-kadang terlupakan untuk diplot juga adalah grafik lingkar kepala. Oh, baik. Seperti itu. Jadi, nah ini harus kita plot. Mungkin pas awal-awal lahir semua ada tuh lingkar kepalanya berapa. Nah, setelah usia 1 tahun Suka lupa ya biasanya ya nggak diperiksa lagi lingkar Iya, kepala. nah setelah usia 1 tahun dia berkembang sangat pesat, yaitu sampai 60% dari total volume otak dewasa, yaitu sekitar 850 gram. Nah, usia 2 tahun yang kita sebut sebagai golden period itu, atau 1000 masa kehamilan yang hari yang sangat penting itu sudah mencapai 80% dari total volume otak dewasa ya, sekitar lingkar kepala 46 sampai 52 cm. Nah, ini dari lahir sampai usia 2 tahun kita harus plot banget lingkar kepalanya di grafik ya, agar kita lihat bagaimana pertumbuhannya apakah optimal atau tidak gitu ya. Nah, dan akhirnya usia 12 tahun itu sebenarnya sudah mencapai 100% otak seperti dewasa. Oh, udah mentok berarti 12 tahun lagi, udah nggak nambah lagi. Iya, sudah tidak nambah lagi dalam hal untuk progresivitas lingkar kepala atau besarnya ya. Tapi fungsi otak itu sebenarnya masih bisa dikejar terus. Iya, tidak semudah itu atau simpel Kan itu. berarti kita bisa lihat ya nih pemirsa di rumah nih, dari yang 2 tahun
ke 12 tahun cuma tinggal sisa 20%. Betul, hanya 20% saja. Bahkan usia 5 tahun sudah mencapai 90%. Seperti itu. Jadi makalah ini yang sangat penting bagaimana nutrisi yang baik untuk mencapai perkembangan otak atau volume otak yang Kenapa optimal. kita rewel 0,2 tahun, 0,2 tahun. Ya itu nih pemirsa karena udah 80%. Untuk aspek neurologinya ya, untuk kalau otaknya ya. datang ke kita misalkan udah umur 3 tahun, ternyata lingkarnya juga masih di tempat yang 1 tahun. Berarti kan udah ada kemunduran nih sebetulnya. Betul, jadi sudah ada kayak suatu gap ya dalam perkembangan otaknya. Jadi nah itu yang harus segera dikejar. Walaupun memang bagaimana progresivitasnya ya kita juga belum tahu. Seperti itu. Baik dok, lanjut dok. Ya oke, lanjut. Nah, kalau ini adalah gambar dari sinaps. Sinaps itu apa? Kalau kata Dika renyek katanya dong, sampai pusing banget lihatnya. Iya, semak-semak ya. Iya, semak-semak ya kayak apaan aja. Nah, sinaps itu adalah cabang-cabang dari sel saraf yang ada di dalam otak. Nah, cabang-cabang tersebut akan saling berhubungan satu sama lain dan membentuk sinaps. Berarti makin kusut makin bagus? Makin kusut makin baik. Nggak kayak baju ya. Ini doang nih. Ya, benar. Lain sih jangan ya. Betul. Tapi dok kenapa di umur 2 tahun banyak banget, kusut banget, di 6 tahun kok berkurang? Nah, untuk itu kenapa? Jadi setelah 2 tahun itu kita sudah mencapai yang optimal sinapsnya, itu jangan dilupakan untuk stimulasi dan nutrisi juga yang baik karena jadi sel saraf itu mempunyai suatu mekanisme. Jika tidak digunakan, dia akan mati sendiri sel sarafnya. Jadi bisa hidup lagi nggak dok? Bisa hidup lagi nggak udah mati? Bisa hidup lagi, cuman untuk hidupnya itu kan kemampuan kecepatannya juga sedikit gitu karena kan udah sudah usia di atas 2 tahun, jadi kecepatan dari pertumbuhan otaknya atau sel-sel sarafnya juga sudah lambat gitu. Dan jadi kalau ngasih rangsang sama anak sampai umur 2 tahun jangan berhenti di umur 2 tahun. Betul. Gitu ya, challenge-nya nambah terus, tantangannya mestinya. Tantangannya tambah terus seperti itu. Baik, jadi makanya harus selalu konsisten ya. Oke, nah jadi memang sebenarnya perkembangan otak tuh banyak faktor, multifaktor. Ya ada yang bilang, oh ini karena genetik, dia memang pinter genetiknya. Tidak juga, ternyata genetik itu hanya sekian persen saja, 10% saja, sampai 20%. Ternyata yang sebagian besar adalah karena nutrisi dan stimulasi. Ya, jadi karena sekarang kita sedang membicarakan mengenai stunting, jadi ya memang nutrisi, gizi itu sangat penting sekali untuk perkembangan otak. Oke, gitu. Oke, nah ini adalah nutrisi-nutrisi apa yang dibutuhkan untuk perkembangan otak yang baik ya. Nah ini jadi memang ada mikronutrien atau nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit dan juga makronutrien atau jumlah yang kita butuhkan banyak. Contohnya. Ini kan apa yang jelimet ya dok ya, banyak banget gitu ya. Kalau saya kasih ASI udah ketutup semua belum dok? Nah ASI itu kan memang adalah nutrisi untuk anak 0 sampai 6 bulan yang memang terpenuhi dengan usia tersebut. Tapi setelah dia udah usia di atas 6 bulan, semua kebutuhan dalam ASI itu tidak mencukupi. Jadi tidak bisa untuk hanya ASI saja. Kadang-kadang ada orang tua yang udah di atas 6 bulan nggak mau makan, nggak apa-apa deh, yang penting dapat ASI, dapat ASI kan bagus. Ya tidak juga karena sudah di atas 6 bulan kebutuhan anak kurang. Tapi dok kalau kan sekarang banyak tuh ya susu yang misalnya ditambahin macam-macam gitu loh dok. Difortifikasi, bikin anak pinter apa segala macam. Inilah yang dokter sebutin, ada semua disebutin sama dia. Apa itu juga cukup? Bisa nggak? Itu sebenarnya kan kita juga harus lihat juga bagaimana kadar kebutuhan anak setiap usia, angka kecukupan gizinya, dan bagaimana juga susu tersebut mencapai dari kadar yang dibutuhkan itu. Nah, kalau misalkan seperti itu, tetap makanan utama, makanan besar sehari-hari itu memberikan jumlah yang lebih optimal dibanding hanya sebuah susu. Sebetulnya urusannya Dr. Novi. Tapi mungkin Dr. Novi bisa menambahkan. Baik, Dr. Novi, tenang Dr. Novi. Ya, jadi apa saja yang baik yaitu untuk otak seperti zinc, kolin, tiamin, iron, copper, lemak dan asam lemak ini pentingnya adalah dia di bagian neurotransmisi. Neurotransmisi adalah bagaimana perpindahan informasi dari satu sel otak ke sel otak berikutnya. Supaya dia ngobrol nih. Benar, agar dia nggak lemot gitu ibaratnya ya, agar cepat daya pikirnya. Atau nggak jangan lola, lama banget ya. Lola Kamal nggak? Jangan.
Ya, jadi biar cepat jadi berpikirnya dan juga untuk mielinisasi. Mielinisasi ada jadi selaput saraf itu dia akan diselubungi oleh suatu selimut ya, selimut ya jaringan di mana dia gunanya untuk jalan tolnya dari listrik otak tersebut agar lebih cepat lagi seperti itu. Nah, itu lebih ke arah neurotransmisi dan mielinisasi. Sedangkan untuk yodium, kemudian protein, karbohidrat itu untuk metabolisme dasar dari otak dan juga untuk perkembangan pertumbuhan ya dari sel otak itu tersebut agar tambah besar dan akhirnya volumenya juga tambah besar dan optimal. Oke, baik. Lanjut gitu. dong. Oke. Nah, ini saya mau melihatkan ya bagaimana tadi nutrisi itu terhadap ukuran dari otak. Nah, ini adalah yang di atas adalah otak pada anak yang gizi buruk. Di sini kita bisa lihat ternyata otaknya lebih tipis dan kecil. Tahu dari mana? Ini ada ruangan di dalam otak disebut ventricle ya. Nah, ini isinya kalau hitam itu cairan berarti. Kalau yang putih ini sel otaknya. Jadi ternyata ruangannya lebih besar ya, lebih besar di mana bagian yang hitamnya atau cairannya juga lebih banyak dan guratan-guratan ini juga lebih lebar. Jadi si otak itu makin padat tuh makin baik gitu ya. Makin baik. Jadi kalau ini kita lihat bahwa dia sangat kecil ya, terus udah gitu dan tipisnya. Kita lihat ini ketipisannya. Nah, setelah diberikan terapi nutrisi yang baik, ternyata dia lebih padat, kemudian ventrikelnya juga lebih mengecil karena dipenuhi oleh sel otak yang berkembang, ya, dan kemudian guratan-guratannya juga lebih sempit. Dok, kalau bicara stimulasi, ngaruh juga nggak dok ke struktur ini? Ngaruh sekali. Tadi kan yang beberapa faktor yang mempengaruhi faktor perkembangan otak adalah selain nutrisi ada stimulasi. Nah, stimulasi itu akan membuat otak terangsang karena dia akan belajar dan belajar. Proses belajar itu membuat sinaps-sinaps atau hubungan sarafnya jadi makin banyak dan akhirnya makin membesar juga. Kan ada yang ngomong gini dok ya, ini kan ada yang otaknya membesar, berarti kan kuantitinya lah gitu ya dok ya, membesar gitu ya dok ya. Ada lagi fungsi otaknya. Betul. Berarti kan kalau kita bicara dirangsang, berarti kan fungsi otaknya. Nah, pertanyaannya gini dok, kalau memang udah mengecil gitu ya dok ya, kecil nih ceritanya, tapi bisa nggak dirangsang supaya kemudian maksimal gitu? Bisa, karena kita ini kan sekarang otak itu sebenarnya sangat fleksibel, elastis gitu ibaratnya. Jadi dia punya faktor struktur, punya faktor fungsi. Nah, jika memang struktur otaknya sudah mencapai maksimal, karena kita kan juga punya ubun-ubun ya. Ubun-ubun besar itu kalau sudah menutup, jadi ya sekitar 1,5 sampai 2 tahun, ya volume otaknya juga nggak akan bisa sampai sebesar bagaimana, karena kan rongganya saja sudah seperti itu, sudah. Tapi kita perbaiki di fungsinya, di sambungan sinapsnya. Kalau memang kita nggak bisa ngejar nih di volumenya, terpaksa nih kita ngejar di fungsi. Tapi yang paling bagus adalah volumenya optimal, kemudian baru juga dirangsang gitu ya dok. Sekali. Oke dok, boleh duduk dok. Jadi kalau kemudian jadi pertanyaan jadi gini kan, kalau anak-anak yang memang calon stunting nih dok ya, yang calon-calon stunting itu apakah kemudian kelihatan nanti dok misalkan, oh anak-anak lain udah guling-guling gitu misalkan, dia enggak, atau barangkali anak lain udah ngomong apa, dia enggak, kan tadi ngomonginnya kan panjang badan gitu kan ya, apakah dari begitunya juga kelihatan? Nanti ya dok jawabnya ya dok ya. Jangan lupa segmen 5 adalah waktunya kita ngejawabin IG ya dok ya. Betul. Jadi kita akan jawab setelah ini, tapi dokter karena saat itu. Asik. Oke pemirsa, jadi ya kalau orang Indonesia itu keseleo, itu selalu refleks nyari tukang urut. Kenapa nyari tukang urut? Karena kalau nyari jodoh susah emang sih. Cuman gini loh, masalahnya banyak yang nggak tahu bahwa orang yang keseleo terus bengkak, kalau diurut itu bisa bikin nambah bengkak. Mendingan nambah penghasilan daripada nambah bengkak kan? Itu jadi masalah. Masalahnya begini, kalau misalnya orang ngurut, itu yang namanya struktur dalamnya itu nggak bakal langsung pulih. Dan seringkali orang keseleo, dia itu mengalami kerusakan pada urat atau ligamen yang bikin sendinya goyang. Kalau cuma diurut doang, ini bisa goyang terus deh seumur umur. Kan nggak enak ya, goyang doang tapi nggak disawer. Tarik mang.
Balik lagi ya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Pemirsa masih ngomongin stunting. Tadi saya berhenti waktu bertanya sama Dokter Citra. Iya. Dok, kalau misalkan anaknya calon stunting, apakah kemudian kan ada tuh kematangan secara saraf gitu. Misalkan ada nggak sih kemudian milestone yang harusnya bisa jadi nggak bisa misalkan atau gimana? Ya, benar. Jadi memang kita tahu anak tersebut sudah terpengaruh ini ya otaknya, fungsi otaknya memang dari milestone ya, dari milestone dia atau perkembangan apa saja yang bisa diraih dari usia-usia tersebut. Memang sih kognitif itu kan objektifnya dengan IQ, tapi IQ itu tidak bisa kita ukur atau kita nilai kalau anak di bawah 5 tahun. Oke, nggak ada gitu. tesnya, Dok, ya? Iya, nggak ada tesnya. Jadi ada tes, cuma dimodified. Dan itu agak sulit karena kan anak kan di bawah 5 tahun itu dia ada yang belum kooperatif, ada yang Susah sulit, lah ya, itu kan dirinya. wawancara ya. Jadi nanti akhirnya jelek semua IQ-nya. gitu. Nah, jadi sekarang kita lihatnya dari milestone perkembangannya, di mana banyak ranah-ranah perkembangan anak yang harus dinilai dari misalkan motorik kasar, motorik halus, kemudian Kalau yang calon bicaranya. stunting nanti terganggu. Nah, dia untuk calon stunting itu ternyata dari penelitian itu bisa terganggu karena kan otak itu kan dia mempunyai area-area perkembangan di depan untuk kognitif, di samping untuk bicara, untuk mendengar, di belakang untuk visual. Kalau dia stunting kan otak anak itu secara global dia akan Turun semua, iya, bagus semua mengecil semua ya. Kecuali memang ada penyakit tertentu yang hanya menyerang bagian bicara atau bagaimana. Tapi mudah-mudahan seperti sih itu. pemirsa di rumah udah mengerti kali ya, misalkan anaknya misalkan oh anak saya belum tengkurap misalkan gitu ya, atau belum berguling gitu ya. Sementara yang lain udah, oh enggak kok emang bapaknya juga dulu telat, nggak gitu ya mesti. Nah, kalau seperti itu harus selalu di cross check dengan dokter. harus diperiksa Karena gitu ya. memang ya dulu bapaknya begini, dulu ibunya begini tuh belum tentu memang anaknya juga akan seperti itu atau mungkin itu ada yang bukan sesuatu lain-lainnya. yang turunkan. Intinya kalau udah begitu mesti periksa harus lebih diperiksa jauh, takutnya ada dulu. permasalahan Iya. lain. Oke, tapi aku penasaran dok, tadi kan dokter bilang bahwa otak itu ada bagian-bagian untuk ngatur gerak apa segala macam. Kalau ada anak nih datang telat guling atau telat ngomong, kapan seorang dokter harus sampai cek bentuk otaknya di MRI, di CT scan? Oke. Mungkin nggak sampai sebegitunya? Enggak, jadi sebenarnya kalau misalkan ada anak datang dengan kemampuannya itu dia ada red flagsnya sudah terpenuhi untuk dia perkembangannya terganggu ya. Misalkan usia 6 bulan belum tengkurap bolak-balik. Nah, kita lihat dulu anaknya, kita periksa secara fisiknya, neurologisnya bagaimana atau sarafnya bagaimana. Jangan-jangan anak itu misalkan tonusnya terlalu kuat. Tonus tuh maksudnya tegangan ototnya. Bisa nggak kegendutan dok, saking nggak bisa, nggak bisa Nah, atau dia bolak-balik. kegendutan, atau dia kurang stimulasi, atau dia seringnya digendong terus gitu. Tapi karena kita dokter saraf, pasti kita akan periksa dulu dari atas sampai bawah untuk pemeriksaan dari sarafnya, misalkan Refleks-refleksnya. Jadi akan ketahuan lah sebetulnya Benar. gitu. Baik. Jadi ini ada gangguan saraf atau ternyata nggak ada gangguan saraf, tapi memang ada faktor yang lainnya. Tapi kalau ke dokter gitu. anak pun pasti akan diperiksa kok Iya, ya, dengan sampai sendirinya segitunya ya sih. kan. Tapi mudah-mudahan orang tuanya ngerti, wah ada yang salah nih, saya bawa dulu. Itu yang paling penting kan ya dok. Iya, ya? betul sekali. Oke, Instagram boleh keluar. Ya. Ada yang udah dada-dada dok masalahnya. Yang pertama dari Wirawan. Halo dokter, izin bertanya, jika anak usia sekolah, misalnya SD nih, tidak cerdas dari kognitif, tapi pintar dalam akademis, misalnya sains atau matematik, apakah ada potensi dia kekurangan zat besi? Apakah itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya? Tidak cerdas secara kognitif, tapi pintar secara akademis. Maksudnya mungkin gini kali ya, satu sisi nggak bagus tapi sisi lainnya bagus gitu. Ada orang yang gini misalnya deh, aku modif dikit. Ada yang dia itu untuk matematiknya kurang, tapi misalnya bahasa Inggrisnya itu bagus. Nah, ini kan malah dia matematikanya loh yang pintar. Jangan nyontek. Enggak juga sih, jangan. kita nggak tahu. Jangan Pak, jangan mikirnya jangan begitu Pak Gitu, Wira. Dok. Jadi Oke. kalau misalnya ada satu sisi bagus, yang satunya enggak, itu normal apa enggak? Ya, jadi setidaknya anak itu untuk perkembangan memiliki standar bawah dari semua perkembangan kognitifnya. Jadi begini, maksudnya untuk semua ranah tersebut, anak usia SD dia harus bisa ada standarnya, A, B, C, D, setidaknya dia sudah bisa berhitung, sudah bisa berhitung 1 sampai 5 tahun misalnya ya, 1 sampai 10, sudah bisa alfabet, ya sudah bisa dia bercerita dengan satu kalimat itu 3 sampai 5 satu cerita itu 3 sampai 5 kalimat gitu ya. Nah, itu semua harus ada standar minimumnya. Termasuk geraknya nggak, Dok? Nah, geraknya Kayak juga. misalnya lompat harus bisa ke Betul, depan, harus segala macam. 5 tahun itu harus bisa mengayuh sepeda, misalkan seperti itu ya. Nah, Dok, ini kan dia bilang kognitif.
Kognitif itu masuk nggak sebetulnya yang matematika ini? Ya, Masuk sebenarnya kan kognitif sebetulnya? masuk gitu, Ya, oke. masuk. Nah, mungkin agak bingung mungkin ini ya. Jadi kognitif itu adalah kan kecerdasan atau problem solving gitu. Nah, jadi namun jika memang misalkan anak tersebut ada lebih unggul dalam satu hal, yaitu memang suatu hal yang mungkin dia berkembang lebih pesat untuk sel-selnya di bagian itu. Oke. Kenapa? Mungkin stimulasinya juga lebih baik sejak kecil untuk hal tersebut gitu. Oke, tapi yang lain nggak boleh kurang juga sebenarnya. Nggak boleh. Jadi memang ada misalkan anak autis ya. Autis itu memang kan dia kan jomplang banget antara ada yang autis yang high function, maksudnya tuh yang fokus, IQ-nya iya, betul, tinggi. gitu ya. Dia kan satu sisi suatu ranah tertentu dia tuh sangat Menonjol, pintar sekali iya. menonjol, yang lainnya tidak. Nah, ini kalau ini memang suatu udah disorder, gangguan. Jadi kan maksudnya gitu. ada yang walaupun misalkan dia hebat di matematika tapi di tempat yang lain bukannya kemudian jadi 0 atau Iya, jelek, harusnya ya rata-rata air aja gitu ya Dok ya. Betul. Dan ini nggak langsung berhubungan sama kekurangan zat besi dong Dok? Ya, itu semua kan ada multifaktor, tidak hanya zat besi saja. Tadi kan dari yang tadi saya tampilkan ternyata untuk mielin, tadi neurotransmisi, jadi ada zat besi, ada Cooper, dan Tapi lain-lain. sebetulnya Pak, Ada pertama zinc. kali ini pertanyaan Bapak, jangan langsung ngejudge bahwa anaknya Tidak kemudian cerdas. ada permasalahan. Iya. Jadi, sementara kalau matematika masuk kognitif juga, apalagi udah SD. Dokter mau nambahin? Nah, kayaknya dokter kayaknya mau nambahin. Saya nggak tahu dari gaya-gayanya. Emang kayaknya gimana sih? Ya, Kayak punggung, kayak pengen kupu-kupu ngomong. atau Gimana Dok? Gimana Dok? Iya, jadi tidak semua itu dipersalahkan zat besi. Ya kan, apalagi ini sudah anak SD nih, ya kan. Jadi artinya zat besi dapat banget bisa diperoleh dari makanan sehari-hari seperti protein daging dan yang lainnya. Tapi kan jajan Dok. Nah, Itu kadang-kadang tau nggak Dok, teh manis dikenyot Dok. Di plastik itu enak banget, asli. oh iya, iya. Iya, gimana Dok? Udah macam cician Dok. Ya. Cini banyak banget. Cimahi. Oh iya, jadi ya asupan yang seimbang, makanan yang seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein hewan dan lemak, yaitu masuk dari makronutriennya dan mikronutriennya yang tadi disebutkan oleh Dr. Citra, itu juga harus diperhatikan. Jadi iya. si cici itu jangan jadikan utama ya. Kebanyakan ci itu ya Dok. ya? Tapi kan gini Dok, kalau ibu-ibu kan rewelnya gini. Ya tapi kan si cici itu ya Dok, kayak cilok dan lain-lainnya itu dicelup pakai saus kacang. Kan kacang terus? itu kan protein. Sampai ke sana mikirnya ya. Oh iya, Saya baru ibu-ibu dengar mah itu udah alasan lumayan seperti pinter. itu ya. Jadi kan udah dapat protein Protein juga. melemak. Gimana? Dapat nggak tuh Dok? Satu cuma dicelup, Oh iya. yang kedua protein nabati. Nabati balik. Iya. Berarti makan cinya pakai ayam kalau mau. Pakai telur lah ya. Ya paling nggak telur ya, pakai Iya, telur. cilor berarti udah benar. Telur Satu lagi puyuh Dok, gitu kan ya. kita kalau makan sate itu ada lemaknya. Sebenarnya kalau anak-anak itu boleh nggak sih makan sate lemaknya disikat juga, atau jangan-jangan ini lemak ini nggak bagus Nggak sebetulnya, sehat, nggak gitu. sehat atau gimana? Boleh banget. Bahkan pada anak-anak yang masih bayi nih, MPASI anak umur 6 bulan, kebutuhan lemak itu adalah 30-40% dari total kebutuhan kalorinya dia. Harus ada lemak. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang takut kolesterol pada anaknya. Iya. Padahal untuk pertumbuhan otak sendiri dibutuhkan lemak. Lemak itu kan bisa dari santan, minyak-minyakan, dan yang Enak jadi lainnya. bayi ya, bisa makan Kalau seenak. otak mikir-mikir tuh ya. Iya, Tapi iya. pada dasarnya gini ya, Dok, tapi nggak boleh kelebihan ya Dok ya. Karena Iya. kalau anaknya udah gedean dikit kan udah biasa gorengan Dok. Ya kan ya, udah lupa kan udah banyak juga lemak dari gorengan kan Dok. Apa sih sate-sate masih boleh juga diasihkan? Kan Boleh. gini Dok, makan tongseng atau Gajinya makan Dok, roti gajinya dimakan gitu Itu yang loh, paling Dok. enak tuh, yang kelak-kelak gitu kalau dimakan. Iya kan gitu kalau gitu jadinya. Pada anak itu nggak masalah. Oleh karena itu Sampai umur berapa Dok? Jangan dikejar sekali ya, saya curiga. Jangan ngaku anak. Maksudnya umur Iya. 15 apa 13. Umur 30 masih boleh nggak 30? Jangan, itu bukan Nggak anak. boleh. yang tadi saya katakan 30-40% dari total kebutuhan kalori itu adalah untuk sampai anak 2 tahun. Oh, oke. Oke. Nah, setelah di atas 2 tahun, komposisinya sayur itu perlu ditambah. Baik. Nah, karena kan kita juga malnutrisi yang lain yang berbentuk obesitas pada usia sekolah seperti tadi itu juga menjadi masalah di kita. Tetapi obesitas pada anak usia sekolah itu bukan makanan lemak yang dimakan,
tetapi gula-gulaan Yes. es penyot tadi. Iya. Jangan salahkan, ya itu Aduh. gajinya sebetulnya. Iya. Mungkin kan nggak makan tiap hari, tapi kalau Iya. gulanya, Gulanya. Bebannya tuh, sehari bebannya. berapa kali tuh ya makannya. Dok, terima kasih banyak ya dok, tapi kayaknya belum sampai ujung, cuma udah dikasih dada-dada dari ujung sana dok. Rasanya masih kurang. Pemirsa kayaknya ngomongin apa yang harus dikerjakan, kita masih belum dapat lagi cerita dari dokter Citra. Kalau udah agak kurang-kurang, kita kasih rangsangnya gimana sih? Kita undang lagi, jangan Nanti sedih dok. ngobrol lagi. Iya. Kita Oke teruskan deh. ya, udah lebih ngomongnya mengenai mengatasi barangkali Itu ya. dia. Mengejar gitu supaya yang tadinya calon stunting nggak jadi stunting. Iya, jadi makasih banyak Dokter Novi, Dokter Citra, Dokter Novi dan juga pemirsa semua sudah bersama kami. Jangan lupa saksikan terus Hal Dokter dari hari Senin sampai Jumat 9.30 sampai besok di TVRI. Kalau sampai kelewatan langsung lihat di YouTube-nya TVRI Nasional. Selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dadah. Salam.